domba kamu sehat, makannya lahap, tapi besok pagi kok dilihat-lihat udah mati. Nah, banyak para peternak yang mengalami hal tersebut. Awalnya sih gejalanya biasa-biasa aja, tapi lama-kelamaan pasti akan rugi besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pusat Domba. Channelnya sharing-sharing ilmu seputar peternakan, khususnya di domba, kambing yang ada di kandang Pusat Domba. Nah, bagaimana kabarnya sobat-sobat ternak semuanya? Mudah-mudahan makin dilancarkan rezekinya, makin diberkahi, dan juga makin sehat selalu. Karena sobat-sobat ternak tahu aja lah, kalau sehat itu mahal ya sobat-sobat ternak semuanya. Nah, di video kali ini kita akan membahas seputar perdombaan lagi. Nah, banyak para peternak yang mengalami hal-hal tersebut ataupun hal-hal yang memicu kematian mendadak akibat ya kemungkinan dari pakan ataupun banyak rahasia-rahasia tersembunyi dari peternakan. Nah, di video kali ini kita akan mengusut tuntas. Kenapa sih sekarang dombanya kita emang kelihatannya sehat, kemudian makannya lahap, luis, dan juga apalah. Tetapi besoknya kok tiba-tiba mati? Itu gejala awalnya seperti apa? Apakah sama hewan buas? Ataukah digigit king cobra? Atau digigit manusia? Kan nggak mungkin gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas ataupun mengusut tuntas. Nah, jangan lupa sebelum dilanjut, like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info seputar peternakan, khususnya di domba, di kambing yang ada di Pusat Domba. Ada beberapa faktor yang menyebabkan domba mati secara mendadak. Nah, faktor yang pertama bisa disebabkan karena kegagalan dari pakan fermentasi. Nah, sebetulnya untuk pakan fermentasi ini itu bagus bagi domba-domba. Nah, ketika tidak ada rumput hijauan yang segar ataupun lagi masa musim kering ataupun musim enggak penghujan gitu ya, pakan fermentasi ini sangat cocok. Tetapi perlu sobat-sobat ternak ketahui bahwa pakan fermentasi ini bisa menjadi awal mula dari sumber penyakit dari si dombanya. Kalau misalkan kita tidak tahu tata cara untuk mengolah si pakan fermentasi tersebut. Nah, yang pertama emang dari pakan fermentasi ini bisa dilihat dari kondisinya. Yang pertama, kalau misalkan pakan fermentasi ini udah berjamur ataupun berbau busuk ataupun sudah berbelatung, usahakan jangan sampai diberikan ke si domba. Karena itu yang bisa menyebabkan domba sehat tiba-tiba mati mendadak. Jadi bisa disebabkan oleh pakan fermentasi yang berjamur. Kemudian ada beberapa bahan plastik seperti rapia, kemudian plastik, karet, ataupun yang lainnya itu ikut tercampur ke pakan fermentasi tersebut. Yang akhirnya si plastik ataupun si karet ataupun bahan-bahan jenis lainnya tidak bisa dicerna oleh si dombanya. Yang akhirnya si domba sedikit demi sedikit akan kurus, kemudian lama-kelamaan pasti akan mati. Karena karet ataupun tari rapia ataupun plastik itu gak bisa dicerna oleh pencernaan si domba. Nah, yang ketiga bisa disebabkan karena faktor dari misalkan kita buat pakan fermentasi dari tong, wadahnya itu dari tong. Nah, tongnya itu tidak ditutup rapat oleh kita. Nah, itu bisa akan menyebabkan pakan fermentasi itu berjamur ataupun berbau yang nantinya membusuk. Dan pasti kalau ketika kita kasih si pakan tersebut ke si domba, itu akan menyebabkan kematian juga. Nah, kemudian ada yang kedua dari plastik. Nah, bisa jadi kalau dari plastik ya paling bolong ataupun BS lah kalau bahasa Sundanya itu ya. Jadi istilahnya plastik tersebut itu gak layak lah buat dijadikan wadah sebagai pakan fermentasi. Tapi kalau misalkan plastiknya tebal dengan beberapa mikron, itu bisa aja. Jadi lebih hemat juga, lebih hemat tempat juga. Seperti di sini kita ada plastik yang emang dikhususkan untuk pakan-pakan fermentasi ataupun pakan-pakan konsentrat seperti ini. Nah, jadi ini untuk ketebalannya itu
150 mikron. Nah, ini juga kita pakai udah beberapa kali. Alhamdulillah, hemat tempat, hemat tenaga juga, dan juga istilahnya nggak ada yang bolong. Kalau misalkan ada yang bolong, kita langsung ganti dengan yang baru. Tapi insya Allah untuk plastik seperti ini, insya Allah akan tebal dan juga kuat, tahan lama. Kalau misalkan dari sobat-sobat ternak semuanya minat, bisa langsung aja hubungi nomor yang sudah kami sematkan di kolom bio deskripsi kita. Nah, jadi dilanjut aja. Itu faktor yang pertama dari pakan fermentasi, yang kemungkinan mengalami kegagalan akibat kita fermentasi yang tidak tahu. Nah, dan juga dari pakan fermentasi ini kita juga harus tahu kandungan-kandungan apa saja yang dimasukkan ke dalam pakan fermentasi. Jadi misalkan pakcong, kemudian leguman indigofera, kemudian ada kalau misalkan kita buatnya fermentasi silase konfitid ditambah dengan konsentrat, molasses atau apa gitu. Yang penting kita sudah tahu cara membuat pakan fermentasi tersebut. Nah, faktor yang kedua bisa terjadi karena gejala cacingan atau si domba terkena parasit cacing gitu ya. Nah, ini juga umum terkena gitu ya, umum ada di beberapa peternakan yang emang tidak menerapkan pemberian obat cacing secara rutin. Nah, biasanya kalau untuk gejala cacingan itu domba emang kelihatan sekilas mata dombanya sehat. Kemudian lama-kelamaan kok semakin kurus, kemudian dari bulunya juga udah mulai banyak yang rontok, kemudian dari posturnya juga kelihatan lemah gitu. Itu bisa jadi gejala cacingan, ataupun si domba kelihatan kecentit lah, ataupun pertumbuhannya kurang gitu. Nah, itu bisa jadi karena gejala cacingan tersebut. Nah, jadi untuk solusinya kita bisa aja untuk pemberian obat cacing secara rutin dan juga secara berkala. Misalnya dalam 1 bulan pemberian obat cacing 2 kali, ataupun 3 kali, ataupun 4 kali gitu. Itu sesuai takaran aja gitu ya. Banyak juga kalau untuk obat cacing itu banyak. Ada yang disuntik, ada juga yang dicekok gitu ya. Jadi lebih ampuh, kalau lebih ampuh sih yang dicekok juga gitu. Itu kan dari dalam. Kalau yang dari luar biasanya ada yang dioles untuk obat cacing tersebut gitu. Dan banyak juga gitu ya merek-merek obat yang emang untuk mengobati gejala cacingan tersebut gitu ya. Jadi bisa kelihatan lah kalau untuk gejala cacingan dimulai dari bulunya kusam, rontok, kemudian dari postur tubuhnya kurus, kering gitu. Yang semula awalnya sehat, lama-kelamaan kelihatannya kurus, kering gitu. Jadi kalau untuk dari segi perawatan gitu ya, bisa aja kita mandikan dulu dombanya, cukur dulu dombanya gitu, agar kelihatan lebih bersih juga. Dan rutinkan pemberian obat cacing. Nah, yang ketiga, perut kembung ataupun gelisah ataupun perut membesar. Nah, biasanya faktor yang menyebabkan perut kembung ini biasanya ketika si domba diumbar pagi hari ataupun jam 7, jam 8 ketika udara masih ada embunnya, kemudian rumputnya juga, kandungan airnya juga makin tinggi gitu, ataupun dari pakan rumput maupun pakan silase itu pakannya basah gitu ya. Jadi untuk perut kembung ini bisa menjadi faktor utama ataupun penyebab dari si domba yang mati secara mendadak. Karena kalau misalkan ya istilahnya domba ketika kita kembung juga pasti kan kita merasa gelisah, sama domba juga seperti tersebut gitu ya. Bahkan kembung ini bisa ya istilahnya kita susah dalam bernapas, kemudian kita gelisah, nggak teratur juga dalam pernapasannya gitu. Jadi istilahnya kalau perut kembung itu atau membesar, kita akan gelisah dan bisa menjadi faktor utama dari penyebab kematian dari si domba. Yang keempat, ini yang sudah umum banyak gitu ya terdengar di kalangan masyarakat ataupun halayak masyarakat yang ada di Indonesia, yaitu bisa terjadi karena penularan penyakit PMK atau pneumonia gitu ya untuk si dombanya. Nah, biasanya gejala awal dari penyakit PMK ini itu bisa dilihat dari mulutnya ataupun hidung, itu keluar lendir. Yang kedua, si domba kelihatan pincang, kemudian kurus, gelisah. Jadi untuk penyakit PMK ini emang kadang orang itu sudah
terlihat sudah tahu gitu untuk penyakit PMK ini dalam penyebarannya juga itu cepat gitu. Misalkan sekarang domba lagi posisi sehat. Nah, ketika kita sudah mengunjungi kandang, bahwa di kandang tersebut dalam kondisi PMK, ada domba yang PMK, kemudian kita datang ke farm kita, bisa saja kita juga menjadi faktor untuk penularan penyakit PMK tersebut dari kandang orang ke kandang kita gitu. Jadi untuk penyakit PMK ini sama seperti angin lah. Jadi istilahnya seperti angin, kita lewat aja, domba-domba bisa terkena penularan dari penyakit PMK tersebut. Jadi termasuk bahaya juga. Jadi ketika si domba yang gejala awalnya masih sehat, tiba-tiba besok paginya mendadak mati gitu. Nah, cara pencegahannya, sobat-sobat ternak semuanya bisa lakukan isolasi mandiri di kandang yang jauh dari kandang-kandang yang domba-domba yang sehat gitu. Jadi lakukan isolasi mandiri si domba yang terkena penyakit PMK, kemudian semprot beberapa seperti kakinya ataupun mulutnya itu dengan ya citra acid ataupun sitrun gitu ya kalau yang ada di sini gitu. Ataupun ada beberapa pengobatan tradisional untuk mengobati penyakit PMK tersebut gitu. Jadi banyaklah istilahnya pengobatan yang memang untuk mencegah penularan penyakit PMK gitu. Nah, jadi ada beberapa tanda si domba-domba tersebut akan mengalami kematian ataupun mati mendadak. Misalkan yang pertama, domba kelihatan gelisah, kemudian tidak nafsu makan, menyendiri, matanya tampak sayu, gak bergairah lah gitu ya, terhadap makanan juga gak makan, bahkan gak nafsu makan. Nah, biasanya itu adalah gejala tanda-tanda si domba akan mati gitu. Nah, ketika ada gejala-gejala tersebut ke domba-domba kita, usahakan kita harus segera tangani gitu. Pindahkan si domba ke kandang isolasi, kandang mandiri, kita lakukan perawatan lebih ekstra juga. Dan untuk proses pencegahan ketika ada domba-domba yang emang mati di kandang kita ataupun mati di kandang-kandang sobat-sobat ternak semuanya, biasanya kita cek rutin ya, secara berkala setiap hari. Ketika setelah pemberian pakan, usahakan jangan langsung meninggalkan kandang, tapi kita cek terlebih dahulu apakah ada domba yang kelihatan matanya sayu, kurang nafsu makan ataupun gimana. Kita cek satu persatu kesekatan. Misalkan ketika ada domba yang nggak nafsu makan, kita ambil, kemudian kita simpan ke ruang isolasi si domba-domba tersebut sampai benar-benar si dombanya sehat. Kemudian kita cek juga kebersihan area kandang. Nah, ini harus penting ya buat sobat-sobat ternak semuanya. Bahkan ada sobat-sobat ternak semuanya yang abai dalam pembersihan untuk area kandang tersebut. Padahal terlihat sepele, tapi ini yang bisa menyebabkan domba-domba kalian betah, aman, nyaman, dan istilahnya nggak ada yang mati gitu. Istilahnya nggak ada domba sehat tiba-tiba mati. Dulu kita juga pernah mengalami seperti itu. Jadi domba sehat kemudian kok tiba-tiba mati gitu ya. Ternyata ada beberapa kita evaluasi, ternyata bisa dari faktor pakan, kemudian kebersihan area kandang, kemudian kita nggak lakukan controlling atau pengecekan kandang, pengecekan domba setelah pemberian pakan gitu. Tapi setelah kita menerapkan hal-hal tersebut, alhamdulillah domba-domba gak ada yang merasa, istilahnya gak ada yang mati secara mendadak ataupun gimana. Jadi minim kematian gitu ya. Nah, mudah-mudahan video yang saya berikan ataupun yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi sobat-sobat ternak semuanya. Ini hanya sebatas edukasi, sebatas sharing aja seputar ilmu seputar peternakan, khususnya di domba, di kambing yang ada di Kuantan Pusat Domba. Nah, sebelum dilanjut, jangan lupa teman-teman semuanya like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan juga sebar video kita ini ke seluruh Indonesia ataupun ke media-media sosial sobat-sobat ternak semuanya, agar mereka semua pada tahu gejala-gejala dari kematian si domba, agar mereka tidak salah kaprah lagi, tidak salah ambil tindakan lagi gitu. Jangan lupa sebelum dilanjut, salam ternak, salam ngarit, jaya terus peternakan Indonesia. Pusat breeding, pusat domba lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.